Jadi untuk touring tuh sangat nyaman sekali. Dan saya juga pernah merasakan sampai ke Dieng ya. Biarpun pulangnya naik bus nggak masalah ya. Jangan sampai dengar Om Novanda nih. Kalau dengar Om Novanda diketawain saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Deddy Tang. Apa kabar sobat Pak Deddy kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022. Ini saya hari ini OTW pulang kerja nih ya. Saya masih di kisaran Jalan Daan Mogot kilometer 11. Hari ini cuacanya berawan, mendung. Mudah-mudahan hati kalian nggak mendung ya. Pada konten kali ini saya kembali menggunakan Yamaha Scorpio si tangki glowing yang jarang touring. Pada konten kali ini saya akan ngomongin tentang motor Yamaha Scorpio ini ya. Pada beberapa waktu yang lalu, susah amat yang ngomongnya, saya posting di grup Facebook Yamaha Scorpio Indonesia. Di situ saya menanyakan apa alasan memilih Yamaha Scorpio 225. Nah, dari situ ada beberapa jawaban ya. Namun saya tidak bisa mengingat satu persatu apa jawabannya. Tapi kali ini saya akan coba merangkumnya aja ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk owner Scorpio sekalian, owner Scorpio yang ada di grup Yamaha Scorpio Indonesia. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Nah, pada konten kali ini saya akan coba merangkumnya ya. Nah, alasan yang pertama yaitu karena Yamaha Scorpio ini mirip dengan Air King ya. Makanya kenapa pilih Yamaha Scorpio, karena mirip Air King. Ada yang bilang juga rencana mau beli Yamaha Air King, akhirnya malah kepincut oleh Yamaha Scorpio. Emang nggak salah ya kalau Yamaha Scorpio ini mirip dengan sang kakak yaitu Yamaha Air King. Ada yang hajatan ini. Oh bukan, sosialisasi gerakan masyarakat cerdas. Oke lanjut. Tadi nyampe mana ya? Waduh lupa. Ya emang Yamaha Scorpio ini di awal keluarnya yaitu di tahun 2004 itu mengeluarkan Yamaha Scorpio yang tipe G ya, atau lebih gampang dikenal dengan Steko Scorpio tangki kotak. Sepintas memang sama dengan Air King ya. Model tangkinya sih hampir sama, kotak-kotaknya. Terus juga untuk spare part lain ada yang diadopsi ya oleh Yamaha Scorpio ini, yaitu untuk speedo, terus headlamp maupun lampu sennya ya. Sangat mirip dengan Air King, makanya nggak salah kalau Yamaha Scorpio ini, Scorpio Steko maksudnya, mirip dengan Air King ya.
Makanya awal-awal kemunculannya di tahun 2002 efek belum ngopi nih, jadi ngomongnya agak error nih ya. Memang di awal kemunculannya di tahun 2002 itu digadang-gadang Yamaha Scorpio ini untuk menggantikan Yamaha Air King yang tidak lolos uji emisi karena dianggap tidak ramah lingkungan. Makanya Yamaha Air King itu kalau nggak salah disuntik mati di tahun 2008 ya. Memang Yamaha Scorpio ini digadang-gadang untuk menggantikan Yamaha Air King ya. Namun secara tragis secara tragis akhirnya disuntik mati juga ya. Akhirnya disuntik mati juga di tahun 2014. Berarti dari tahun 2002 sampai tahun 2014 berarti hanya berumur sekitar 12 tahun. Dan berarti selisih berapa tahun tuh sama Yamaha Air King ya? Selisih dari 2008 sampai 2014 sekitar 6 tahun ya. Ternyata begitu tragis ya. Tapi nggak apa-apa ya, tapi saya tetap pakai Yamaha Scorpio. Kendati dengan apa namanya, banyak kekurangan orang bilang ya. Yang motor ambles lah, yang motor gagal produk lah, nggak masalah. Yang penting tetap pakai Yamaha Scorpio. Nah, itu tadi yang pertama. Nah, untuk yang kedua, alasan karena cc-nya gede ya, karena kapasitas mesinnya yaitu 225 cc, biarpun sebenarnya aslinya 223 ya. Nah, dengan kapasitas mesin yang besar otomatis akan menghasilkan tenaga yang besar juga ya. Makanya tak heran ada yang bilang kalau Yamaha Scorpio ini tenaganya cukup luar biasa. Nah, bagaimana sobat Pio lovers kalian? Apakah seperti yang dikatakan owner-owner Scorpio yang ada di Yamaha Scorpio Indonesia? Silahkan jawab juga ya. Kalau saya sendiri sih merasakan memang lumayan besar ya tenaganya. Ada yang bilang juga tenaganya tenaga badak. Ada juga yang bilang untuk standaran aja tenaganya udah lumayan besar lah. Apalagi yang udah dioprek ya. Ngeri. Tapi biarpun buat saya karena saya rider wedi banter, ya saya makainya standar aja ya. Standar bapak-bapak gimana sih, 80 km per jam aja udah ngeri-ngeri gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting cepet nyampe ya. Itu tadi yang kedua. Masih ada kaitannya dengan yang alasan yang kedua ya, yaitu dengan harga ya. Yaitu dengan harga yang terjangkau udah cukup untuk membeli motor yang cc-nya gede ya. Nah, sekarang kalau beli baru udah nggak ada ya. Bagaimana pasarannya motor Yamaha Scorpio ini? Tadi kan menggantikan sang kakak ya. Apakah nasibnya sama dengan Yamaha Air King? Harga jualnya masih tinggi. Ya, biarpun nggak setinggi Air King ya, tapi Yamaha Scorpio ini masih ya cukup mahal lah ya. Kalau yang nggak minat mah mahal ya. Tapi kalau yang minat harga berapapun, kalau yang hobi, kalau yang udah terlanjur cinta ya harga berapapun dibeli ya.
Saya kemarin coba ngeliat di OLX, harganya di kisaran 8,5 juta, ada yang sampai 15 juta, bahkan 20 juta ya. Itu tergantung kondisi. Tergantung kondisi mesinnya, bagus apa enggaknya, halus apa enggaknya mesinnya. Tapi tergantung tahun juga ya. Ternyata makin tua makin mempesona ya, harganya makin luar biasa. Nah itu yang di OLX ya, tapi nggak tahu ya pasaran sebenarnya berapa. Kalau motor saya ini sih paling laku 8,5 gitu. Yang paling standar, makanya nggak saya jual nih. Nah itu jawaban yang ketiga ya. Nah jawaban yang keempat, motor ini sangat nyaman dikendarai ya. Menurut saya sih karena motor Yamaha Scorpio ini termasuk sport naked ya. Artinya posisi duduknya, posisi stangnya juga enak ya, karena stangnya stang naked jadi nggak posisi nunduk. Jadi untuk jarak jauh tuh nyaman. Jadi untuk touring tuh sangat nyaman sekali. Dan saya juga pernah merasakan sampai ke Dieng ya. Biarpun pulangnya naik bis nggak masalah ya. Jangan sampai dengar Om Novanda nih. Kalau dengar Om Novanda diketawain saya. Karena waktu itu buru-buru mau nguber bekerja pagi ya. Terpaksa motor saya suruh bawa temen. Akhirnya saya pulang naik bis. Nah selain untuk jarak jauh, untuk sendiri maupun boncengan cukup nyaman ya. Sekali lagi karena posisinya naked, sport naked, jadi nggak terlalu nungging ya. Bahkan cenderung ambles ya. Nah itu yang keempat. Nah yang kelima ada yang bilang juga karena alasan histori ya. Karena meneruskan punya sang ayah. Nah untuk Pio lover sekalian, saya ingin bertanya nih ya, apakah kalian ada juga yang meneruskan punya bapaknya? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Emang untuk Yamaha Scorpio ini, kendati motor tua, udah tua belum ya? Ya sedang lah, setengah tua lah. Diminati kawula tua maupun kawula muda ya. Contohnya tetangga saya itu ada yang bapaknya beli Scorpio, anaknya pengen, akhirnya dibeliin. Akhirnya dua-duanya owner Scorpio ya. Bahkan waktu itu juga pernah di Kopdar Yamaha Scorpio Kabupaten Tangerang itu, bapak sama anak sama-sama bawa Scorpio ya. Nah kalau style anak-anak muda mah pasti keren-keren ya. Di modif sport balap ya. Nah itu tadi yang keberapa ya, saya lupa. Yang kelima ya. Oke, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, selamat datang di channel Pak Titang. Tonton terus videonya, jangan di skip. Mudah-mudahan saya ngomongnya nggak ini ya, nggak membosankan. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan, banyak kekurangan. Mohon koreksi juga ya, apa kekurangan dari motovlog saya ini. Nah untuk yang keenam, ini menurut saya ya, dengan menggunakan Yamaha Scorpio ini kita bisa mencari teman ya. Kita bisa menjalin silaturahmi dengan owner-owner Yamaha Scorpio lainnya, baik melalui secara offline, maksudnya secara tatap muka langsung, maupun secara online ya. Karena sekarang udah zaman canggih, dengan online aja kita bisa menyambung tali silaturahmi. Makanya dengan motor Yamaha Scorpio ini kita bisa saling mengenal lewat media
sosial ya, baik itu Facebook, mungkin Instagram, mungkin WA. Kita bisa saling kontak-kontakan, bisa saling berbagi informasi. Dan termasuk dengan saya membuat motovlog Yamaha Scorpio ini, saya juga ingin berbagi cerita aja ya tentang motor Yamaha Scorpio ini. Saya akan berbagi cerita sekedar yang saya tahu ya. Nah, pertanyaannya, apakah wajib kita ikut komunitas? Ya enggak juga ya. Yang penting kita bisa saling kenal aja, bisa saling silaturahmi. Kalau kalian ikut komunitas, ikut klub, silahkan. Yang jelas dengan motor, dengan apapun, nggak hanya Yamaha Scorpio ya, mungkin kalian dengan Supra, mungkin dengan Matic, bisa saling menjalin silaturahmi dengan owner-owner yang lainnya. Oke, saya kira saya akhirin sampai di sini saja ya konten motovlog kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensi kalian. Dari channel Padi Titang cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.